Coba kamu bayangkan jika ada sebuah eksperimen yang tega mengorbankan bayi yang polos, tidak berdosa, dan sangat menyedihkan. Jadi, eksperimen ini tuh adalah pembuktian ya bahwa perilaku manusia itu bisa dibentuk, ditanam, dan diwariskan. Namun ya, di balik itu semua, ada fakta kelam yang menyedihkan tentang bayi yang dijadikan eksperimen gila. Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku ingin membahas kasus-kasus eksperimen gila lagi. Oh ya, maaf kalau misalkan aku pakai baju agak ketat ya. Aku habis olahraga gitu kan ya. Ya rodok-rodok udah sehat titik lah ya. Dan eksperimen-eksperimen yang aku bahas ini juga membuat kita berpikir kok ada gitu ya orang-orang yang ngelakuin hal gila ini. Dan bagi kalian yang nggak tahu ya, aku itu sekarang fokus membahas tentang eksperimen-eksperimen gila, unik, dan apapun tentang eksperimen. Jadi aku fokus bahas tentang ini aja. Dan seperti biasanya kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu. Seperti biasanya, aku disclaimer di sini, aku bolak-balik menjelaskan bahwa aku tuh bukan ahli psikolog, mahasiswa psikolog atau ahli kesehatan. Jadi semua informasi yang aku kasih itu adalah pengetahuan umum yang semua itu bisa membacanya di internet, di buku, atau dimanapun kalian bisa membacanya. Ya, aku berpikir untuk sekedar pengetahuan atau hiburan aja gitu. Syukur-syukur kalau misalkan kalian bisa belajar dari sini kan ya lebih keren gitu ya. Dan gak usah basa-basi lagi, mari kita bahas. Di sebuah laboratorium psikologi kecil di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1920, pernah ada sebuah eksperimen yang dijalankan, yang hingga kini tuh masih dianggap sebagai salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah sains perilaku manusia. Eksperimen ini tuh dilakukan oleh seorang psikolog bernama John B. Watson, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi behaviorisme. Behaviorisme yang sangat yakin bahwa perilaku manusia itu bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh bakat alam atau warisan genetik. Dan semuanya itu tentunya dapat dibentuk sepenuhnya oleh lingkungan dan juga pengalaman. Bersama asistennya, Rosalie Rainer dan Watson itu berambisi membuktikan sebuah teori yang pada masa itu dianggap radikal. Jadi ada sebuah teori itu bilang ya, bahwa ketakutan itu bukanlah sesuatu yang lahir bersama manusia, tetapi bisa dipelajari, bisa ditanamkan, dan juga bisa dimanipulasi melalui rangkaian peristiwa traumatis yang direkayasa secara sengaja. Jadi untuk mewujudkan ambisi ilmiahnya itu, Watson itu membutuhkan subjek manusia yang memang benar-benar polos, tanpa prasangka, tanpa pengalaman buruk sebelumnya, dan bahkan belum terkontaminasi oleh ketakutan-ketakutan dunia. Dari sini mungkin kita bisa menebak bahwa pilihan itu jatuh pada seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan yang dikenal dalam catatan eksperimen dengan nama samaran Little Albert. Albert itu seperti bayi kebanyakan. Dia itu adalah anak kecil yang tidak memiliki rasa takut terhadap benda apapun di sekitarnya. Saat itu, Watson itu memperkenalkan Albert itu dengan berbagai objek. Mulai dari tikus putih kecil, kelinci, monyet, topeng badut, hingga api yang menyala di dekat tubuh muyulnya. Dan pada saat itu ya, reaksi Albert itu sama sekali nggak menunjukkan rasa takut. Dia itu bahkan tampak penasaran dan ingin menyentuh benda-benda tersebut. Nah, dari sinilah titik awal dari sebuah eksperimen yang kelak akan meninggalkan jejak kelam dalam dunia psikologi. Dalam proses percobaan ya, Watson itu mulai memperkenalkan suara dentuman keras dari pipa besi yang dipukul dengan palu. Setiap kali Albert hendak menyentuh tikus putih yang sebelumnya dia anggap sebagai mainan biasa, dentuman itu begitu keras, mengejutkan, dan membuat Albert menangis ketakutan. Proses ini tuh diulang berkali-kali dalam waktu yang cukup intens, hingga perlahan, tanpa perlu lagi suara dentuman, hanya dengan melihat tikus putih saja, Albert itu langsung menunjukkan reaksi ketakutan. Dia itu menangis, meringis, dan bahkan berusaha untuk menjauh.
Yang lebih mengerikan lagi ya, ketakutan itu tidak berhenti sampai di situ aja. Rasa takut yang awalnya ditanamkan lewat asosiasi suara keras dan tikus putih itu semakin meluas ke berbagai benda lain yang memiliki kemiripan visual dengan tikus putih. Jadi Albert itu mulai ketakutan ketika melihat kelinci putih, anjing kecil berbulu putih, kapas, bulu domba, bahkan janggut pria tua. Dan ketakutannya itu semakin menjadi liar, tanpa kendali dan mulai terbentuk pola traumatis yang melekat di alam bawah sadarnya. Jadi dalam istilah psikologi behaviorisme, aku agak susah nyebutin ini ya. Peristiwa ini tuh disebut sebagai stimulus generalization, di mana ketakutan terhadap satu objek spesifik bisa meluas ke objek-objek lain yang memiliki kesamaan bentuk atau rupa. Bagi Watson, keberhasilan eksperimen ini adalah pembuktian nyata bahwa rasa takut itu bisa dipelajari, bisa ditanamkan, dan bisa diwariskan melalui pengalaman buruk yang direkayasa. Tapi, di balik keberhasilan akademis itu, tersembunyi sebuah tragedi kecil di mana seorang bayi tak berdosa itu harus mengalami trauma psikologis demi ambisi ilmiah seseorang yang sama sekali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dan yang membuat cerita ini tuh semakin kelam yaitu adalah kenyataan bahwa Albert itu tidak pernah menjalani proses pemulihan. Dia itu tidak ada sesi terapi, tidak ada usaha untuk menghapus ketakutannya, dan eksperimen selesai begitu saja. Dan Albert juga menghilang dari laboratorium Watson. Tidak satupun orang tahu bagaimana nasibnya setelah itu. Bahkan bertahun-tahun kemudian, para sejarawan psikologi itu berusaha melacak siapa sebenarnya Little Albert ini. Dan pada saat itu ya, ditemukan dugaan kuat bahwa bayi itu adalah Douglas Merete, seorang anak yang meninggal dunia di usia 6 tahun akibat penyakit kongenital. Maaf kalau misalkan penyebutanku salah ya. Jika dugaan itu benar, maka kisah ini tuh menjadi semakin tragis. Seolah-olah bukan hanya masa kecilnya yang dirampas oleh eksperimen yang nggak etis itu, tapi juga hidupnya yang singkat dan penuh dengan penderitaan. Kalau misalkan kita bayangin tuh sedih banget ya kalau misalkan kita ada di posisi orang tuanya gitu kan ya. Ada seorang bayi yang nggak tahu apa-apa tapi dibuat eksperimen, itu kan kayak kasihan banget gitu ya. Dan kita lanjut ya. Jadi eksperimen Little Albert ini tuh menjadi salah satu peristiwa penting yang akhirnya mendorong lahirnya kode etik penelitian psikologi modern. Jadi di mana penggunaan manusia, apalagi anak-anak dalam eksperimen ilmiah itu harus mendapatkan persetujuan resmi. Ya tentu kalau misalkan dapat persetujuan resmi ya di belakangan juga ada pengawasan ketat dan juga perlindungan hak-hak subjek penelitian. Eksperimen ini tuh menjadi contoh nyata betapa berbahayanya sains ketika dijalankan tanpa empati, tanpa batas moral, dan tanpa pertimbangan etis. Watson itu mengajarkan bahwa di balik keingintahuan ilmiah itu tersimpan potensi kegelapan yang bisa merusak jiwa seseorang, terutama pada jiwa-jiwa kecil yang seharusnya masih suci dan bebas dari ketakutan buatan manusia. Hingga kini, Little Albert itu tetap menjadi simbol kejamnya sains ketika ambisi manusia itu melebihi batas kemanusiaan. Sebuah kisah tragis tentang bagaimana seorang bayi yang tak berdosa dijadikan kelinci percobaan untuk membuktikan bahwa rasa takut bisa diajarkan, bisa ditanamkan, dan bisa diwariskan, tanpa sedikit pun yang peduli pada luka batin yang terus akan menghantui korban seumur hidupnya. Jadi ini aku ada fakta tambahan ya mengenai kontroversi di balik Little Albert ini ya. Di sini aku sedikit menambahkan bahwa ada sebuah fakta tentang eksperimen ini. Jadi ya, di balik cerita kelam itu, ada sejumlah fakta dan kontroversi yang justru membuat eksperimen ini tuh semakin membekas di dalam sejarah. Jadi ada salah satu hal yang paling mencengangkan, itu adalah bahwa identitas asli Little Albert itu sempat menjadi misteri selama hampir 90 tahun. Jadi para psikolog dan juga sejarawan sains itu berulang kali mencoba mencari tahu siapa sebenarnya bayi yang dijadikan korban dalam eksperimen Watson. Jadi ya, pada tahun 2009, itu ada seorang peneliti bernama Hal P. Big melakukan investigasi mendalam dengan menelusuri arsip-arsip lama dari Johns Hopkins University, tempat di mana Watson bekerja saat itu. Dan dari hasil penyelidikannya ya, Beck dan timnya itu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Little Albert itu adalah seorang anak bernama Douglas Merete yang aku sebutkan tadi ya. Dan fakta tragisnya,
Douglas itu lahir dari seorang ibu tunggal miskin yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat eksperimen itu dilakukan. Dan bayi kecil itu meninggal di usia 6 tahun karena penyakit bawaan hidrosefalus, yaitu kondisi di mana cairan menumpuk di dalam otak dan menyebabkan tekanan yang berbahaya. Di sini aku sih nggak mau terlalu panjang ya, karena aku bukan ahli kesehatan. Kalau misalnya kalian ingin tahu itu penyakit apa ya, silakan kalian yang tanya yang lebih expert kayak dokter atau mungkin psikolog-psikolog lain juga tahu tentang ini gitu ya. Nah, jika benar demikian ya, maka eksperimen ini tuh menjadi lebih kejam dari yang selama ini diketahui oleh publik. Karena ternyata Albert itu sejak lahir sudah mengidap kondisi medis yang bisa membuatnya lebih rentan terhadap stres, trauma, dan juga gangguan neurologis. Watson itu tidak pernah mencatat kondisi medis ini dalam eksperimennya. Jadi ini juga termasuk pelanggaran etika berat bahkan untuk standar awal abad ke-20 sekalipun. Hal ini tuh semakin memperkuat kritik terhadap Watson bahwa eksperimen itu bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga cacat prosedur karena dilakukan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan subjek percobaan. Selain itu juga ya, eksperimen ini juga tidak pernah menyertakan sesi deconditioning atau proses penghapusan ketakutan yang ditanamkan kepada Albert. Jadi dalam etika psikologi modern, jika seseorang menjalani terapi atau eksperimen yang menimbulkan efek psikologis negatif, maka peneliti itu wajib melakukan terapi pemulihan untuk mengembalikan kondisi mental subjek seperti semula. Tapi pada kasus Little Albert ini itu tidak ada catatan bahwa Watson dan Rainer itu pernah mencoba memulihkan ketakutan yang sudah mereka tanamkan. Jadi ya dua orang ini tuh sebenarnya hanya mencatat hasilnya aja gitu, lalu menghilangkan Albert dari eksperimen setelah proyek mereka selesai. Jadi tidak ada catatan apapun tentang apakah ketakutannya itu berlanjut, memburuk, atau bahkan perlahan menghilang. Tidak ada yang tahu apakah trauma itu menempel seumur hidupnya hingga Albert meninggal di usia sangat muda. Dan ini adalah yang menarik ya menurutku ya. Jadi setelah eksperimen ini ya, John B. Watson itu justru dipecat dari Johns Hopkins University bukan karena eksperimen dari Little Albert, melainkan karena skandal perselingkuhan dengan asistennya, yaitu Rosalie Rainer. Jadi keduanya itu kemudian menikah dan Watson itu meninggalkan dunia akademis untuk bekerja di industri periklanan. Meski begitu ya, reputasinya itu tetap dikenang sebagai pelopor behaviorisme dan orang yang pernah mengajarkan dunia bahwa ketakutan manusia itu bisa ditanamkan seperti menanam rasa lapar atau haus. Watson ini ya itu pernah ngomong sesumbar gitu, kayak dia tuh ngomong seenaknya sendiri, kayak misalkan, beri aku selusin bayi sehat dan aku jamin bisa membentuk mereka menjadi dokter, pengacara, seniman, pengemis, atau bahkan pencuri. Tergantung bagaimana aku membesarkan mereka. Ini tuh sebuah pernyataan yang di satu sisi mencerminkan keyakinan ekstrimnya terhadap teori behaviorisme, tapi juga di sisi lain menunjukkan betapa gelapnya pemikiran Watson dalam memperlakukan manusia sebagai objek eksperimen yang bisa dibentuk sesuka hati gitu ya. Eksperimen ini akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momen paling penting sekaligus paling gelap dalam dunia psikologi modern. Little Albert itu menjadi simbol kegagalan moral dalam sains, dan eksperimen ini itu termasuk dalam daftar pelanggaran etika penelitian manusia yang kelak dijadikan dasar pembentukan kode etik penelitian psikologi dan medis di seluruh dunia. Dan di sini tuh sebenarnya banyak banget ya psikolog dan juga sejarawan psikologi yang meyakini jika Watson hidup di era modern, eksperimennya itu pasti akan dilarang keras dan dirinya juga bisa dikenakan tuntutan hukuman berat. Dan hingga hari ini, kisah Little Albert itu tidak hanya menjadi pelajaran tentang bahayanya ambisi ilmiah yang membabi buta, tapi juga sebagai pengingat bahwa di balik setiap angka statistik dan hasil penelitian, ada manusia sungguhan yang gak punya rasa takut dan dijadikan objek penderitaan atas nama ilmu pengetahuan. Sebuah peringatan abadi tentang sisi gelap dari sains ketika dijalankan tanpa empati, dan tentang anak kecil bernama Albert atau Dougal Merite. Dan di sini aku disclaimer dulu ya, sekali lagi aku disclaimer bahwa semua ini tuh bisa salah ya. Kalian bisa cari lagi informasinya gitu. Tapi kalian kalau misalkan ingin membaca aku sumbernya dari mana, kalian bisa lihat di deskripsi video. Dan mungkin sekali lagi aku bilang di sini aku bukan ahli psikolog, bukan ahli kesehatan. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan kalimat-kalimat yang aku sampaikan pakai bahasa Inggris yang rodok
makep-makep dan nggak jelas gitu ya, itu kalian bisa cari tahu sendiri ke dokter yang lebih pengalaman atau mungkin ke expertnya di bidang ahli di bidang psikologi dan kesehatan gitu ya. Karena intinya di sini aku ingin memberikan sebuah cerita sejarah aja, yang mana ini ya namanya sejarah kayaknya menarik untuk diceritakan gitulah. Dan mungkin menurutku juga nggak banyak sih yang menceritakan eksperimen ini, atau mungkin banyak banget sudah konten kreator yang menceritakan ini. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada kritik atau saran, kalian silahkan tulis aja di kolom komentar bebas. Atau mungkin kalian ada saran untuk aku membahas eksperimen apa. Sekali lagi terima kasih buat yang nonton. Maaf kalau misalkan agak kurang gimana ya. Dan kemarin itu banyak yang komentar, kenapa kok foto-fotonya sedikit, cuman itu aja. Di sini aku mau bilang bahwa aku tuh nggak mau pakai ilustrasi ya, karena ya males aja ngeditnya. Jadi aku pakai foto apa adanya, yang mana foto itu juga berkaitan dengan eksperimen-eksperimen ini. Jadi aku males banget kalau masih misalkan kayak cari ilustrasi-ilustrasi yang berlebihan. Gitu aja sih intinya. Udah itu aja ya, makasih buat kalian sudah nonton Kasus, dan sampai jumpa lagi di Al Kasus selanjutnya. Bye bye.